Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Oktaviani dengan NIM akhir 040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patologi pemerintahan, studi kasus mengenai adanya korupsi kuota haji. Nah, teman-teman bayangin aja kalau misalkan kita sudah menabung dan juga menunggu bertahun-tahun untuk pergi berangkat ibadah haji. Tetapi yang kita impikan seumur hidup itu ternyata tiba-tiba kuota yang memang seharusnya menjadi hak kita itu justru raib karena memang dijual ke orang lain yang memang mampu membayar dengan harga yang lebih mahal. Nah, inilah yang merupakan atau yang terjadi di dalam kasus korupsi kuota haji yang memang mencuat beberapa tahun terakhir dan juga menyeret nama Menteri Agama pada saat itu, yaitu Yakut Kholil Qaumas, di mana kasus di sini itu bermula dari adanya laporan masyarakat dan hasil audit internal yang memang menemukan adanya penyimpangan di dalam sistem pengelolaan kuota haji. Tentunya, kuota yang memang ditetapkan pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia ini diberikan sekitar 200 sampai 250 ribu per orang per tahun. Ternyata memang semuanya tidak digunakan secara adil. Adanya sebuah dugaan mengenai jual beli kuota di mana orang-orang kaya ataupun sponsor bisa mendapatkan kursi haji dengan membayar ratusan dan bahkan ratusan jutaan rupiah. Nah, padahal banyak sekali jamaah biasa yang memang sudah menunggu lebih dari 10 tahun dan bahkan 14 tahun yang memang akhirnya gagal pergi berangkat haji. Nah, Yakut di sini bersama sejumlah pejabat Kementerian Agama seperti Hilman Latif dan juga Direktorat Penyelenggara Haji dan juga beberapa pihak swasta yang memang diduga mengatur adanya skema jual beli di sini. Nah, adapun caranya dengan memanipulasi daftar tunggu, menambah kuota yang secara tidak resmi dan juga menerima adanya fee, yaitu sekitar 10 dan sampai 20% dari biaya haji. Nah, transaksi uang ini tentunya dilakukan lewat rekening pribadi atau bahkan perusahaan fiktif, yang bahkan adanya sebuah bukti transfer dan juga rekaman komunikasi yang ditemukan oleh pihak KPK. Nah, akibatnya sangat luar biasa di mana negara di sini itu diperkirakan mengalami sebuah kerugian sekitar 200 miliar rupiah dan juga adanya ribuan calon jamaah haji yang merasa kecewa. Dari sisi moral, kasus di sini tentunya menjadi sebuah tamparan keras karena korupsi justru terjadi di sektor keagamaan di saat orang ingin beribadah ke tanah suci. Di mana ironisnya ini membuktikan bahwa teknologi seperti sistem Siskohat tidak menjamin adanya transparansi kalau misalkan mental pejabatnya masih saja koruptif. Di mana kasus ini akhirnya dibawa ke pengadilan pada tahun 2024. Yakut ini dijatuhi hukuman sekitar 7 tahun penjara di lapas Sukamiskin, sementara beberapa bawahannya juga ikut dihukum. Nah, pemerintah pun memperbaiki adanya sistem kuota dengan meluncurkan aplikasi baru agar lebih transparan dan juga sulit disalahgunakan. Dari kasus ini kita bisa belajar bahwasannya korupsi itu bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga adanya pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan juga nilai-nilai agama. Untuk mengolah ibadah itu seharusnya dilakukan dengan integritas, bukan dengan keserakahan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.